Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Mirza, saya host untuk program pelatihan bisnis online bagi wirausaha perempuan. Untuk Anda yang baru memulai bisnis, riset pasar adalah hal vital yang harus Anda lakukan pertama kali. Nah, pada dasarnya riset pasar yang baik itu memang harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan atau di lingkungan. Karena memang fungsinya adalah untuk membantu mensukseskan bisnis Anda. Salah satu cara untuk meriset bisnis adalah dengan menggunakan Google Trends. Jadi ini adalah salah satu fitur dari Google yang pastinya gratis dan bisa Anda gunakan karena memang caranya mudah sekali untuk langsung dipraktekkan. Nah, Google Trends ini adalah salah satu tools yang memang digunakan untuk melihat grafik ataupun data apa saja yang sedang populer di Google. Jadi Google Trends ini berfungsi untuk mengetahui hal-hal apa saja yang sedang populer dan juga kata kunci atau topik-topik apa saja yang memang sedang dibicarakan atau digunakan oleh para pengguna internet. Sehingga Anda dapat membuat perencanaan strategi untuk bisnis Anda. Nah, kalau gitu langsung saja sekarang kita praktekkan bagaimana cara penggunaan dari Google Trends dan saya akan jelaskan juga fitur-fiturnya. Nah, kalau gitu langsung aja kita praktekin bagaimana cara penggunaan dari Google Trends. Pertama, masuk dulu ke Google, kemudian kita tulis Google Trends di kolom pencarian. Oke, kita pilih yang bahasa Indonesia. Nah, lalu di halaman depan ini kan ada kolom khusus untuk kita masukin kata kunci apa. Nah, jadi tergantung. Nah, kira-kira hal-hal apa yang ingin Anda cari atau Anda ingin lihat tingkat kepopulerannya. Misalnya kita mau bisnis baru, kemudian ada udah punya produk-produk apa nih kira-kira yang mau dijual. Nah, kita bisa lihat nih kira-kira produk yang mau kita jual itu apakah cukup populer belakangan ini atau seperti apa grafiknya. Kita ambil judul contohnya, kita ambil contoh misalnya hijab. Baik, nah sekarang saya akan menjelaskan kira-kira fitur-fitur atau tombol-tombol yang ada di dalam Google Trends ini untuk bisa Anda pahami lebih lanjut. Nah, di sebelah kata kunci itu ada tulisannya compare, jadi ini maksudnya adalah Anda bisa membandingkan antara dua kata kunci. Mau itu berupa produk, jasa, apapun itu bisa kita bandingkan hasilnya. Nah, pertama kita coba dulu yang untuk satu kata kunci, hijab, kemudian di bawah ini ada negara. Nah, di sini saya setting Indonesia, tapi sebenarnya Anda mau ngecek seluruh dunia atau di negara-negara tertentu, itu pun it's okay. Nah, untuk sekarang kita coba dulu untuk negaranya Indonesia. Kemudian, nah di sini ada waktunya, periode data yang mau Anda lihat tingkat kepopulerannya. Mau 1 tahun terakhir, mau 3 bulan terakhir, 1 bulan terakhir, bahkan 4 jam terakhir itu bisa dilihat. Nah, oke, jadi kita lihat nih untuk 90 hari terakhir alias 3 bulan terakhir seperti apa. Lalu di sini ada all categories. Nah, kalau saya sih all categories nggak usah diganti, biarin aja gitu. Lalu untuk yang web search, nah jadi melalui Google Trends ini Anda bisa mengetahui nggak cuman tingkat populer kata kunci yang ada di Google, mesin pencari Google aja, tapi juga bisa di news search atau berita, kemudian Google Shopping. Kalau Google Shopping ini untuk Anda yang ingin tahu tingkat populer ataupun tren yang ada di marketplace. Nah, jadi mau ada di Shopee, Tokped, dan lain-lain, nanti bisa pakai Google Shopping. Ataupun YouTube Search juga ada. Jadi terserah aja mau yang mana disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, jadi kita cek pakai yang web search dulu. Jadi intinya adalah kita ingin melihat tingkat populer yang ada di mesin pencari Google-nya ya, bukan di media sosial ataupun di marketplace, itu berbeda. Nah, di sini terlihat kalau 3 bulan terakhir itu startnya dari bulan Maret. Nah, dari bulan Maret orang yang mencari hijab itu kira-kira 53 nih skornya gitu. Jadi angka yang ada di sini itu bukan berarti 53 orang, tapi lebih ke dalam skala 1 sampai 100 persenannya itu sekitar berapa.
Nah, jadi bisa kita lihat grafiknya memang semula 53, namun di bulan-bulan mendekati Lebaran itu naik dan sekarang sudah mulai stabil lagi gitu. Jadi untuk hijab peminatnya masih banyak. Kemudian di bawah. Nah, di bawahnya lagi ini adalah berdasarkan demografi, yaitu kota ataupun provinsi. Nah, di sini bisa kita lihat kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat ini adalah lokasi-lokasi yang menjadi target market utama Anda. Nah, itu kalau berdasarkan provinsi. Kita lihat berdasarkan kota, jadi jauh lebih spesifik lagi. Nah, ternyata di Tulung Agung, Kudus, Jember, Banjarnegara, Kediri, ini masih berjalan lagi, ada Klaten, Sidoarjo, Tasikmalaya, Purwokerto, Surakarta dan lain sebagainya. Nah, ini bisa Anda jadikan sebagai database untuk menentukan target market mana yang memang bisa Anda tuju. Kita lanjut ke bawah lagi. Nah, jadi di sini ada beberapa topik ataupun kata kunci yang sebenarnya bisa Anda gunakan untuk membantu menulis entah itu artikel ataupun pembahasan-pembahasan apa yang bisa nanti Anda gunakan untuk pembuatan konten. Nah, misalnya nih, yang pertama, ternyata yang berhubungan dengan hijab itu adalah masker scuba hijab. Nah, jadi memang secara tren masker scuba hijab ini jadi top trending juga lah gitu. Nah, jadi mungkin kalau misalnya Anda mau jualan hijab, nggak ada salahnya kalau juga jualan masker scuba, karena memang secara tren ataupun populer itu memang lagi naik sekarang. Lalu yang kedua itu ada tutorial hijab segi 4 untuk Lebaran. Nah, ini Anda bisa gunakan sebagai ide untuk pembuatan konten. Nah, cuman karena sekarang udah Lebaran udah lewat, jadi ya mungkin bisa berupa hanya tutorial hijab segi 4 aja. Terus ada juga cara buat masker hijab, kemudian nah ini masih bisa Anda cek-cek lagi apa-apa aja yang kata kunci apa aja yang bisa Anda manfaatkan. Baik, nah sekarang kita akan coba untuk membandingkan kira-kira hijab sama mukena. Nah, itu bagaimana trennya? Ternyata memang orang-orang yang mencari mukena itu masih rendah jumlahnya. Nah, jadi lebih baik Anda bisa memfokuskan untuk jualan hijab dulu nih, karena memang secara tren jauh lebih stabil gitu kan dibandingkan dengan yang mukena yang memang orang yang mencari itu belum terlalu banyak. Nah, baik. Jadi setelah kita compare ataupun bandingkan, ini bisa kita lihat bahwa memang untuk orang yang mencari mukena itu masih cukup sedikit untuk di Google. Jadi sebenarnya Anda bisa lebih memfokuskan untuk jualan hijab terlebih dahulu. Nah, kemudian dari segi kota pun juga berbeda. Dari segi provinsi pun juga berbeda. Jadi bisa dilihat di sini bahwa Bangka Belitung, kemudian Sulawesi Tengah, Bengkulu, Sulawesi Utara dan Riau itu kecenderungan untuk mencari hijabnya lebih tinggi daripada mencari mukena. Nah, di bagian bawah ini kita bisa tahu kira-kira kata kunci apa ataupun mungkin produk yang masih relevan dengan produk kita yang juga bisa kita jual. Seperti tadi contohnya ada masker hijab scuba, itu juga bisa kita jadikan alternatif untuk berjualan. Kemudian di sini ada kata kunci seperti mukena Salwa, kemudian ada mukena Siti Khadijah, kemudian ada mukena Plisket dan lain-lain. Nah, ini untuk Anda yang berjualan mukena bisa dijadikan acuan gitu kan untuk menjual produk-produk yang memang sedang populer. Jadi begini, jadi sangat simpel sekali, mudah untuk pemahamannya dan tidak terlalu ribet. Ya, jadi cukup dengan menggunakan Google Trend Anda bisa mengetahui kira-kira tingkat kepopuleran dari satu kata kunci ataupun produk yang memang ingin Anda jual nantinya. Nah, itu dia tutorial cara penggunaan Google Trends untuk Anda yang ingin meriset pasar ataupun riset produk. Semoga berhasil untuk usahanya dan terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Alia Mirza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.